Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi bareng aku Putri di channel YouTube aku, Putri Barokah. Di video kali ini aku bakalan share ke teman-teman semua gimana sih caranya kirikae atau transfer SIM dari SIM Indonesia ke SIM Jepang. Terus nanti aku bakal ngebahas langkah-langkahnya, bakal ngebahas juga tentang tips-tipsnya gimana sih bisa dapetin SIM lolos tes SIM dalam satu kali percobaan. Penasaran? Tonton videonya sampai akhir ya. Oke, untuk syarat-syarat berkasnya, yang pertama itu ada fotokopi SIM kita. SIM-nya yang masih berlaku ya teman-teman. Kalau SIM-nya udah habis masa berlakunya, nggak bisa ya teman-teman. Fotokopi SIM-nya depan belakang ya teman-teman. Yang kedua, karena ini di Jepang, jadi teman-teman itu harus nge-translate dulu SIM-nya teman-teman ke dalam bahasa Jepang, ke lembaga resmi yang namanya JAV. Aku udah bikin videonya. Ini videonya, teman-teman bisa cek dulu cara-caranya buat gimana sih caranya translate SIM Indonesia kita ke bahasa Jepang gitu. Teman-teman lihat di sini aja ya. Soalnya syarat-syaratnya juga lumayan banyak di sini. Nah, teman-teman nanti kalau udah ini nge-translate, nanti bakal dapat selebaran resmi dari JAV-nya yang isinya tentang kayak identitas SIM kita gitu loh, identitas yang ada di SIM kita. Nah, teman-teman bawa asli yang itu. Yang ketiga, itu ada fotokopi KTP Indonesia kita. Fotokopi KTP Indonya depan belakang juga ya teman-teman. Yang keempat, itu ada surat keterangan SIM dari Polres tingkat kabupaten ya teman-teman. Jadi dari kepolisian tingkat kabupaten yang ada di Indonesia. Itu surat keterangannya itu berbahasa Inggris. Teman-teman minta aja ke sana, ke Polres, terus teman-teman bawa aslinya. Oke, buat teman-teman yang baru dapat SIM-nya, itu teman-teman harus melegalisasi surat keterangan SIM-nya itu di KBRI. Aku juga udah bikin videonya di sini. Teman-teman lihat ya, soalnya berkasnya juga lumayan banyak juga. Yang kelima, itu ada fotokopi paspor kita yang meliputi halaman identitas kita, terus ada tempelan-tempelan yang di belakang itu, teman-teman fotokopi semua. Yang keenam, itu ada fotokopi Zairyu Cardo atau resident cardnya kita atau KTP Jepang kita depan belakang ya teman-teman. Syarat yang ketujuh itu ada Juminho atau surat keterangan tinggal yang bisa teman-teman dapetin di City Hall atau Shakuso atau Yakuba di kotanya teman-teman. Oh iya teman-teman harus teliti ya, Juminho-nya itu wajib banget tertulis asal negara kita. Soalnya kalau teman-teman nggak minta, kayak aku kemarin itu tuh nggak ditulis teman-teman. Ini maunya yang ada tulisan Indonesianya pak, gitu bilang aja gitu. Syarat yang terakhir itu ada pas foto ukuran 2,4 kali 3 cm. Atau enggak teman-teman itu, kalau kemarin aku itu langsung ke photo box teman-teman, ke photo box, terus nanti ada keterangannya apa sih, SIM gitu, foto untuk SIM gitu. Nanti teman-teman klik aja, nanti enak tinggal ngeprint, udah dapat berapa teman-teman potong, cuma butuh satu aja. Setelah semua berkasnya lengkap, teman-teman jadiin satu di stop map bening itu tanpa di staples ya teman-teman. Terus teman-teman telepon Menkyo Senta atau tempat pembuatan SIM di prefekturnya teman-teman untuk membuat janji temu atau yoyaku buat penyerahan berkas sama tes wawancaranya. Kalau udah yoyaku atau menentukan janji temu, teman-teman nanti datang ke sana untuk penyerahan berkas dan wawancara. Untuk wawancaranya, kemarin tuh aku ditanya tentang sistem atau cara buat aku dapetin SIM di Indonesia. Kayak tesnya itu apa aja, terus berapa hari pembuatan SIM-nya, terus mobilnya itu jenisnya apa, manual atau otomatis, terus bentuknya kayak gimana, apalagi ya? Oh, jenis soalnya kayak gimana, contoh soalnya disuruh nyebutin teman-teman, contoh soalnya yang kayak gimana gitu pas tes tertulis gitu, kayak gitu. Terus tentang track-tracknya yang kayak gimana, kayak gitu teman-teman. Untuk wawancaranya kemarin sih aku pakai bahasa Jepang ya teman-teman. Aku nggak tahu di prefektur lain itu bisa pakai bahasa Inggris apa enggak, aku nggak tahu ya teman-teman. Tapi teman-teman kalau nggak bisa bahasa Jepang, teman-teman boleh membawa translator atau temannya teman-teman yang bisa bahasa Jepang kok. Biasanya untuk tes wawancara itu rata-rata lolos semua ya teman-teman. Soalnya kayak ya casual aja gitu, pertanyaannya tuh nggak aneh-aneh gitu loh teman-teman. Terus setelah diwawancara, teman-teman bakal dikasih tanggal untuk
melakukan tes tertulis dan tes praktek mengemudi. Teman-teman bakal dapat selebaran yang isinya tentang tata tertib dasar buat berkendara di Jepang, sama dapat rute jalan buat tes prakteknya nanti. Untuk tes tertulisnya itu ada 10 soal ya teman-teman. Soalnya itu tentang tata tertib, terus tentang rambu-rambu kayak gitu. Minimal teman-teman harus bener 7 ya buat lolos ya. Gambaran soalnya nanti ada gambar, terus nanti ada pernyataan. Misalkan ya teman-teman, kalau ada rambu-rambu U-turn dicoret, terus ada pernyataan pengendara boleh melakukan putar balik gitu, benar apa salah. Jadi nanti teman-teman tinggal ngelingkari benar atau salah kayak gitu. Terus untuk bahasanya, untuk tes tertulis itu kemarin aku pakai bahasa Inggris ya teman-teman. Itu menurutku tergantung prefektur sih, dia menyediakan bahasa apa. Soalnya kemarin itu ada barenganku itu tuh dia pakai bahasa Vietnam, jadi enak banget. Pas di prefekturku Gifu itu nggak ada bahasa Indonesia, adanya bahasa Inggris. Jadinya aku pakai bahasa Inggris, pilih bahasa Inggris gitu. Setelah tes tertulis, nanti teman-teman disuruh nunggu sekitaran 10 menitan, terus nanti bakal dikasih tahu kamu lolos apa enggak. Kalau lolos, nanti teman-teman disuruh melakukan pembayaran untuk tes praktek. Setelah itu teman-teman bakal diajak ke tempat tes praktek, tapi sebelum tes praktek nanti bapaknya instrukturnya itu bakal ngasih tahu kayak dasar-dasar mengemudi di Jepang gitu. Nanti bakal ada rutenya besar banget di papan tulis. Nanti di sini nanti harus sekian kilometer, di sini nanti harus stop dulu kayak gitu. Teman-teman inget-inget ya. Terus setelah dijelaskan sama bapaknya, teman-teman akan dites satu persatu untuk mengemudi. Misalkan teman-teman ngeblank, lupa sama rutenya, teman-teman tanya aja nggak apa-apa. Misalkan belokan nomor 11 itu belok kanan gitu, nggak apa-apa teman-teman. Juijibang Megi desu ka? Yang penting pede, tenang, terus patuhin tata tertibnya sama rambu-rambunya. Terus kalau tes prakteknya udah selesai, teman-teman bakal dievaluasi satu persatu. Oh, kamu salahnya di sini, kamu ini kayak gitu sama instrukturnya. Habis itu kita disuruh nunggu lagi sekitaran 30 menit sampai 1 jam untuk pengumuman lolos enggaknya. Kalau udah dinyatakan lolos, teman-teman bakal dikasih pengarahan lagi tentang tata tertib dasar untuk mengemudi di Jepang. Misalkan untuk pengendara baru kayak aku kayak gini, itu wajib untuk ngasih stiker di bagian depan mobil sama belakang mobil, stiker pengguna baru yang menjelaskan kalau kita itu pengguna baru gitu, pengemudi baru gitu. Habis itu dikasih desimnya, selesai. Nah, sekarang tipsnya. Tips yang pertama, sebelum teman-teman tes wawancara, teman-teman harus bener-bener belajar memahami gimana sih cara dapetin SIM di Indonesia. Pokoknya dipelajarin bener-bener. Nanti pas wawancara menjawab pertanyaannya bapaknya itu yang pede ya teman-teman. Tips yang kedua, sebelum tes tertulis, teman-teman wajib banget buat mempelajari selebaran yang dikasih sama bapaknya tentang tata tertib dasar dalam berkendara di Jepang. Terus teman-teman juga jangan lupa buat belajar rambu-rambu lalu lintasnya di Jepang ya teman-teman, googling aja. Tapi menurutku kemarin tes tertulisnya itu mudah kok teman-teman, jadi teman-teman santai aja. Tips yang ketiga, sebelum tes praktek, teman-teman harus banget jauh-jauh hari buat menghafalkan rutenya ya teman-teman, biar teman-teman nanti nggak gelagapan gitu. Udah hafal rutenya, habis ini belok kanan, belok kiri, lurus, terus harus dengan kecepatan 40 km per jam maksimal gitu. Teman-teman harus mempelajari itu ya, pokoknya harus hafal di luar kepala. Untuk saranku, teman-teman ikut latihan di Jidosha Gakko ya teman-teman, latihan nyetir. Kemarin aku itu ikut latihan juga, itu harganya kemarin 4.500 yen untuk 30 menit. Biar teman-teman nggak kagok ya pas berkendara di rutenya itu, jadi ikut latihan. Untuk yang di prefektur Gifu yang sama kayak aku, kemarin rutenya itu sama persis dengan Jidosha Gakko di Fukutomi Driving School. Jadi teman-teman ke situ aja. Biasanya dari Menkyo Senta itu akan ngasih tahu rekomendasi Jidosha Gakko buat renshu, buat latihan. Oke teman-teman semua, itu tadi ya video tentang gimana sih caranya kirikae untuk berkasnya, langkah-langkahnya, tips-tipsnya. Semoga video ini bermanfaat. Aku akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Udah gelap teman-teman.